Saya pernah berpikir bahwa hidup di kosan Jakarta ini hanyalah rutinitas biasa, tanpa gejolak apapun. Sampai malam itu, ketika suara desahan samar-samar dari kamar sebelah membuat jantung saya berdegup kencang, dan saya sadar bahwa teman sekamar saya, Ari, menyimpan rahasia yang bisa menghancurkan segalanya. Bagaimana bisa saya jatuh cinta pada sahabat sendiri, di tengah masyarakat yang masih memandang kami dengan tatapan curiga? Malam demi malam, suara itu menghantui saya, membuat tidur saya terganggu, dan pikiran saya dipenuhi bayangan Ari yang sedang bergumul dengan sesuatu yang gelap. Saya mencoba mengabaikannya, tapi hati ini tak bisa bohong, itu bukan sekadar rasa penasaran, melainkan api yang mulai menyala di dada. Kenapa dia seperti itu, gumam saya dalam hati, sambil menatap dinding tipis yang memisahkan kami. Ari, pemuda asal Bandung yang selalu tersenyum ramah di pagi hari, tapi di malam hari, dia berubah menjadi misteri yang menyiksa. Saya, Rian, mahasiswa semester akhir di Universitas Indonesia, seharusnya fokus pada skripsi, bukan pada desahan yang membuat imajinasi saya liar. Tapi setiap kali mendengarnya, dada saya sesak, campur aduk antara cemburu dan khawatir. Apakah dia sakit? Atau ada seseorang lain? Pertanyaan itu menggerogoti pikiran saya, membuat saya tak bisa konsentrasi. Pagi harinya, Ari muncul dengan wajah segar, menyapa saya dengan tawa lepas, "Pagi, Ri. Sarapan bareng yuk." Saya mengangguk, tapi mata saya tak bisa lepas dari bibirnya yang pernah mengeluarkan suara itu. Dalam hati, saya berdoa agar ini hanya mimpi buruk, tapi kenyataannya itu baru permulaan. Hari-hari berikutnya, suara itu semakin sering, dan saya mulai mengintip melalui celah pintu, tapi tak pernah berani bertanya langsung. "Apa yang salah dengan saya?" tanya saya pada diri sendiri, sambil menekan dada yang bergejolak. Saya bukan tipe orang yang mudah jatuh cinta, apalagi pada sesama pria. Di Indonesia ini, itu seperti berjalan di atas pisau. Keluarga saya di Surabaya pasti akan hancur jika tahu. Tapi Ari, dengan matanya yang hangat dan senyumnya yang menenangkan, membuat saya ragu pada segalanya. Suatu malam, suara itu lebih kencang, disertai isak tangis pelan. Saya tak tahan lagi, bangun dari tempat tidur, dan mengetuk pintu kamarnya. "Ari, kamu baik-baik saja?" tanya saya dengan suara gemetar. Pintu terbuka pelan, dan di sana dia berdiri, mata merah dan rambut acak-acakan. "Ri, ma kalau ganggu," katanya lirih, tapi tatapannya penuh rahasia. Saat itu, saya sadar, ini bukan lagi tentang suara, ini tentang hati yang mulai retak. Kami duduk di lantai kamarnya, dan Ari mulai bercerita, suaranya parau. Aku lagi stres, Ri. Kerja paruh waktu di KAI itu berat, dan ada masalah keluarga. Tapi saya tahu ada yang disembunyikan." Matanya menghindar saat saya bertanya lebih dalam. Dalam hati, saya berpikir, kenapa dia tak percaya padaku? Kita sudah sekamar setahun, tapi dia seperti orang asing. Rasa kecewa menyelinap, membuat saya ingin memeluknya, tapi saya tahan. Esok harinya, kami berpura-pura semuanya normal, tapi ketegangan itu ada, seperti awan hitam di atas kepala. Saya mulai memperhatikan Ari lebih detail, caranya minum kopi hitam setiap pagi, bagaimana dia tertawa saat nonton film komedi, dan bagaimana matanya menyala saat bicara tentang mimpi menjadi seniman. Dia cantik sekali, pikir saya, dan langsung menyesal. Cantik untuk seorang pria. Pikiran itu membuat saya gelisah, mempertanyakan identitas saya sendiri. Di kampus, teman-teman bergurau tentang gadis-gadis cantik, tapi saya hanya diam, pikiran melayang ke Ari. Malam itu, suara desahan kembali, tapi kali ini disertai nama seseorang, Dian. Saya membeku. "Dian? Siapa itu?" Cemburu membara di dada, membuat saya ingin meninju dinding. "Dia punya pacar. Kenapa tak bilang?" gumam saya marah. Tapi lebih dari marah, itu sakit hati yang dalam. Saya tak tidur semalaman, membayangkan Ari dengan orang lain.
Pagi harinya, saya konfrontasi dia. Ari, semalam aku dengar kamu sebut nama Dian. Siapa dia? Wajahnya pucat, dan dia menggeleng. Bukan urusanmu, Ri. Jawabannya seperti pisau menusuk dalam. Kami bertengkar pertama kali, suara kami meninggi di kamar kecil itu. Kamu egois. Aku khawatir, tapi kamu tutup mulut, bentak saya. Ari diam, lalu pergi keluar, meninggalkan saya sendirian dengan air mata yang hampir jatuh. Saat itu, saya sadar, perasaan ini lebih dari persahabatan, ini cinta yang tak diundang. Hari-hari berikutnya dingin, kami saling menghindar. Saya sibuk dengan kuliah, tapi pikiran selalu ke dia. Kenapa harus seperti ini? Tanya saya pada cermin, melihat wajah saya yang lelah. Ari mulai pulang larut, baunya alkohol, dan suara desahan itu hilang, diganti keheningan yang menyiksa. Saya khawatir dia hancur, tapi ego saya menghalangi. Suatu sore, saya pulang lebih awal dan menemukan Ari duduk di teras, memegang surat kusut. Rik, aku perlu bicara, katanya pelan. Kami duduk, dan dia cerita semuanya. Dian adalah mantan pacarnya, tapi bukan perempuan. Dian adalah pria, sahabat masa kecilnya yang meninggal karena kecelakaan setahun lalu. Suara desahan itu adalah mimpi buruk, di mana dia melihat Dian menderita. Aku gay, Ri. Dan aku takut bilang ke siapapun, konesionnya membuat dunia saya berputar. Saya terdiam, lalu memeluknya erat. Aku juga, Ari. Aku jatuh cinta padamu. Kata-kata itu keluar begitu saja, dan kami menangis bersama. Saat itu, dinding antara kami runtuh, tapi masalah baru muncul. Masyarakat Indonesia, dengan norma konservatinya, tak akan mudah menerima kami. Tapi untuk pertama kali, saya merasa utuh. Kami mulai dekat, berbagi cerita malam hari, tangan saling genggam di bawah selimut. Kamu membuatku hidup lagi, bisik Ari. Tapi dalam hati, saya takut bagaimana jika keluarga tahu. Konflik itu mulai menggerogoti. Malam-malam berikutnya, kami tak lagi tidur terpisah, kami berbaring berdampingan, berbisik tentang mimpi dan ketakutan. Ri, apa kita bisa bertahan di sini? Di Jakarta ini, orang-orang cepat menghakimi, kata Ari suatu malam, suaranya penuh keraguan. Saya pegang tangannya, mencoba meyakinkan kita kuat bersama. Tapi dalam hati, saya gelisah, bayangan ayah saya di Surabaya, yang selalu bilang jadi pria sejati, jangan lemah, menghantui. Setiap pagi, kami berpura-pura sebagai teman biasa, tapi sentuhan kecil di dapur membuat hati berbunga. Ari mulai tersenyum lebih sering, mimpi buruknya berkurang. Kamu obatku, katanya sambil mencium pipi saya pelan. Rasa bahagia itu manis, tapi rapuh. Suatu hari, teman kampus saya, Budi, datang berkunjung. Dia melihat kami terlalu dekat, dan matanya curiga. Kalian aneh deh, seperti pasangan, gurauannya, tapi nada sinis. Saya tertawa paksa, tapi Ari pucat. Malam itu, kami bertengkar lagi. Kita harus hati-hati, Ri. Kalau ketahuan bisa diusir dari kosan, katanya marah. Saya balas, apa kita harus sembunyi selamanya? Ini menyiksa. Air mata mengalir, dan kami berpelukan, tapi retak mulai terlihat. Dalam hati, saya berpikir, apa cinta ini layak untuk diperjuangkan, atau hanya akan menyakiti kami. Hari berikutnya, Ari mendapat telepon dari keluarganya di Bandung. Ayahnya sakit, dan dia harus pulang. Aku takut tinggalkan kamu, katanya sebelum pergi. Saya peluk dia erat, kembali secepatnya. Tapi selama dia pergi, kesepian menyergap. Saya merenung sendirian, mempertanyakan segalanya. Apa aku siap menghadapi dunia untuknya, gumam saya. Ari kembali seminggu kemudian, tapi berubah, lebih dingin, menghindar. Ada apa, tanya saya. Dia diam lama, lalu bilang, keluargaku mau aku nikah dengan sepupu perempuan. Mereka tak tahu tentangku. Kata-kata itu seperti bom meledak di dada saya. Kamu setuju? Tanya saya gemetar.
Ari menangis, aku tak punya pilihan, Ri. Mereka akan usir aku kalau tahu. Pengkhianatan itu menyakitkan, meski bukan sengaja. Saya marah, kamu pengecut. Kita janji bersama. Dia pergi keluar, dan saya ditinggal sendirian, hati hancur. Malam itu, suara desahan kembali, tapi dari saya sendiri, menangis pelan. Kenapa harus seperti ini, pikir saya, membayangkan masa depan tanpa dia. Esoknya, kami bicara lagi, tapi penuh emosi. Aku cinta kamu, Ri, tapi keluarga adalah segalanya, katanya. Saya balas, cinta tak seharusnya menyakiti seperti ini. Kami berpisah sementara, Ari pindah ke kamar lain di kosan. Kesedihan menyelimuti, saya tak bisa makan, tak bisa tidur. Teman-teman khawatir, tapi saya tak bisa cerita. Dalam hati saya berdoa, Tuhan beri aku kekuatan. Suatu hari Budi datang lagi dan kali ini dia konfrontasi. Aku tahu kalian gay. Kalau tak henti aku lapor ke pemilik kosan. Ancaman itu membuat saya panik. Saya cerita ke Ari dan dia marah besar. Ini karena kamu. Kalau kita tak dekat, ini tak terjadi, bentaknya. Pertengkaran semakin sengit, saling tuding. Tapi di balik marah, ada rasa takut yang sama. Malam itu, kami duduk bersama, menangis. Ri, aku tak mau kehilanganmu, katanya. Saya peluk dia, kita hadapi bersama. Tapi konflik keluarga Ari semakin parah, ibunya datang ke Jakarta, mendesak pernikahan. Kamu harus nikah, Ari. Untuk masa depan, katanya tegas. Ari terjebak, dan saya merasa tak berdaya. Dalam hati, saya berpikir, apa aku harus lepaskan dia? Rasa sakit itu semakin dalam, seperti luka yang tak sembuh. Kami bertemu diam-diam, berciuman di tempat sepi, tapi rasa bersalah selalu ada. Ini salah, tapi aku tak bisa berhenti, bisik Ari. Saya setuju, tapi hati retak semakin lebar. Suatu malam, ayah Ari menelepon, marah besar karena rumor dari Budi. Kamu bawa malu keluarga, bentaknya. Ari hancur, dan dia bilang ke saya, mungkin kita harus akhiri ini. Kata-kata itu menusuk, membuat saya jatuh ke lubang hitam. Jangan, Ari. Kita bisa lari, kata saya putus asa. Tapi dia geleng, aku tak mau kamu menderita. Kami berpisah dengan air mata, dan saya pulang ke Surabaya, meninggalkan Jakarta yang penuh kenangan. Di sana saya merenung, cinta ini indah, tapi menyakitkan. Bulan-bulan berlalu, saya mencoba move on, tapi bayangan Ari selalu ada. Suatu hari, surat datang, Ari batal nikah, dan dia pergi ke Bali untuk mencari kedamaian. Aku menyesal, Ri. Aku masih cinta kamu, tulisnya. Hati saya berdegup, tapi luka masih segar. Apa aku beri kesempatan kedua, tanya saya pada diri sendiri. Konflik inner semakin kuat, antara ma dan takut. Akhirnya, saya putuskan pergi ke Bali, mencarinya. Di sana, di pantai Kuta, saya temukan dia duduk sendirian, menatap ombak. Ari, panggil saya. Dia berbalik, mata penuh harap. Kami berpelukan dan cerita dimulai lagi, tapi dengan hati yang lebih kuat. Kedatangan saya ke Bali seperti mimpi, tapi penuh gejolak emosi. Ari berdiri di depan saya, tubuhnya lebih kurus, mata penuh penyesalan. Ri, kamu datang, bisiknya, suara gemetar. Saya tak bisa tahan, air mata mengalir. Aku tak bisa lupakan kamu, meski kamu khianati aku. Kata-kata itu keluar kasar, tapi jujur. Ari jatuh berlutut, makan aku. Keluarga memaksa, tapi aku tolak pernikahan itu. Aku pilih kamu. Hati saya campur aduk, bahagia, tapi juga marah. Kenapa baru sekarang? Setelah aku hancur, tanya saya. Kami duduk di pasir pantai, angin Bali menyapu wajah kami. Ari cerita detail, bagaimana dia bertengkar dengan keluarga, diusir dari rumah, dan datang ke Bali untuk mulai baru. Aku tak punya apa-apa sekarang, Ri. Tapi aku punya hati untukmu.
Kata-katanya menyentuh, tapi luka pengkhianatan masih membara. Dalam hati, saya berpikir, bisakah aku percaya lagi? Atau ini hanya ilusi? Malam itu, kami menginap di penginapan sederhana, berbaring berdampingan tanpa bicara banyak. Sentuhan tangannya membuat saya ingat masa indah, tapi juga sakit. Aku takut, Ari. Takut dikhianati lagi, gumam saya. Dia peluk saya erat, aku janji ini terakhir. Tapi janji itu rapuh, seperti ombak yang datang dan pergi. Hari-hari di Bali, kami coba bangun kembali. Berjalan di Ubud, makan nasi campur, tertawa seperti dulu. Tapi bayangan masa lalu selalu ada. Suatu sore, telepon dari Budi, Ari nipu kamu, Ri. Dia masih kontak keluarganya, rencana nikah. Saya syok, konfrontasi Ari. Benarkah? Tanya saya marah. Ari mengaku iya, tapi aku tolak. Mereka yang maksa. Pengakuan itu seperti pengkhianatan kedua, membuat saya hancur. Kamu bohong lagi, bentak saya, dan saya pergi keluar, berlari ke pantai. Di sana saya menangis sendirian, mempertanyakan segalanya. Kenapa cinta ini penuh dusta, pikir saya. Ari mencari saya, dan kami bertengkar hebat di bawah hujan deras. Aku cinta kamu, Ri. Kenapa tak percaya, katanya. Saya balas, karena kamu selalu sembunyi. Emosi memuncak, kami saling dorong, tapi akhirnya berpelukan, basah kuyup. Ma, aku takut kehilangan semuanya, katanya. Saat itu, saya sadar, konflik ini bukan hanya eksternal, tapi juga dalam diri kami. Kami putuskan bicara jujur, Ari cerita tentang trauma masa kecil, dibully karena eminin, dan saya cerita tentang tekanan keluarga. Kita sama-sama rusak, tapi bersama kita bisa sembuh, kata saya. Perlahan, kepercayaan kembali. Kami mulai hidup sederhana di Bali, Ari kerja di KAE, saya relance desain. Tapi masalah datang lagi, keluarga Ari datang ke Bali, dipimpin ayahnya yang marah. Kembalilah, Ari. Tinggalkan gaya hidup ini, bentaknya. Ari berdiri tegar, tidak, ayah. Ini aku yang sebenarnya. Pertengkaran keluarga itu dramatis, ayahnya hampir memukul, tapi ibunya menahan. Saya sembunyi, tapi hati ikut sakit. Malam itu, Ari pulang dengan wajah memar, mereka pergi, tapi aku bebas sekarang. Saya obati lukanya, dan kami berciuman penuh gairah, tapi terbatas, hanya emosi yang mendalam. Kamu pahlawanku, bisik saya. Tapi dalam hati, saya takut balas dendam dari Budi atau masyarakat. Rumor menyebar di komunitas kecil Bali, orang-orang mulai bisik-bisik. Mereka pasangan gay, kata mereka. Tekanan itu membuat Ari depresi lagi, mimpi buruk kembali. Ri, apa kita salah? Tanyanya suatu malam. Saya peluk dia, tidak, cinta tak pernah salah. Tapi keraguan menyelinap. Suatu hari, Budi muncul di Bali dengan niat jahat. Aku akan sebarkan oto kalian, ancamnya. Kami panik, Ari ingin lari, tapi saya bilang, kita hadapi. Konfrontasi dengan Budi penuh emosi, ternyata dia cemburu karena pernah suka Ari. Kenapa bukan aku, katanya menangis. Kami kaget dan Ari bilang, Ma, Budi. Hatiku untuk Ri. Budi pergi dengan hati hancur, tapi ancaman hilang. Kejadian itu membuat kami lebih kuat, tapi juga lelah. Cinta ini perjuangan abadi, pikir saya. Bulan berikutnya, kami pindah ke desa kecil di Bali, jauh dari keramaian. Di sana, kami temukan kedamaian, berkebun, melukis bersama. Ari mulai seni lagi dan saya dukung. Tapi luka lama masih ada, terkadang kami bertengkar kecil. Kamu terlalu posesi, kata Ari. Saya balas, karena aku takut kehilangan. Emosi semakin intens, tapi itu membuat cinta lebih dalam. Suatu malam, di bawah bintang, Ari bilang, Ri, maukah kamu jadi pasanganku selamanya? Saya menangis bahagia, iya. Itu bukan pernikahan resmi, tapi janji hati. Tapi takdir punya rencana lain, Ari sakit, demam tinggi.
Saya rawat dia, tapi kondisinya memburuk. Di rumah sakit, dokter bilang ineksi parah dari stres. Hati saya hancur, menyalahkan diri. Jangan tinggalkan aku, bisik saya. Ari pegang tangan saya, aku cinta kamu selamanya. Malam itu, emosi memuncak, saya menangis tak henti, memohon Tuhan. Hari-hari di rumah sakit seperti neraka, emosi saya naik turun seperti ombak Bali. Ari terbaring lemah, tapi matanya masih penuh cinta. Ri, jangan sedih. Aku akan sembuh, katanya pelan, tapi suaranya lemah. Dalam hati, saya berdoa tak henti, Tuhan jangan ambil dia dari aku. Setiap malam, saya tidur di kursi sebelahnya, memegang tangannya, mengenang semua momen kami. Ingat pertama kali kita bertemu di kosan. Kamu bilang aku berisik, gumam saya sambil tersenyum pilu. Ari tertawa lemah, dan sekarang kamu tak bisa tidur tanpaku. Kata-katanya menyentuh, tapi sakit semakin parah. Dokter bilang butuh operasi, tapi mahal. Kami tak punya uang banyak, dan keluarga Ari tak mau bantu karena marah. Saya hubungi keluarga saya di Surabaya, tapi ayah bilang itu urusanmu sendiri. Penolakan itu seperti tamparan, membuat saya merasa sendirian di dunia. Kenapa semua menentang kami, pikir saya marah. Tapi saya tak menyerah, jual barang-barang kami, pinjam dari teman. Untukmu aku rela apa saja, kata saya ke Ari. Dia menangis, jangan, Ri. Kalau aku pergi, hidup terus. Kata-kata itu membuat hati saya retak, membayangkan hidup tanpa dia. Malam sebelum operasi, kami bicara panjang, tentang mimpi, tentang cinta yang tak diterima masyarakat. Di Indonesia ini, kita seperti buronan, kata Ari. Saya balas, tapi cinta kita murni, itu yang penting. Emosi memuncak, kami berjanji jika selamat, kami akan pergi ke tempat yang lebih toleran. Operasi berjalan tegang, saya menunggu di luar, berdoa dengan air mata. Jangan ambil dia, Tuhan, gumam saya berulang. Berjam-jam kemudian dokter keluar, berhasil, tapi butuh waktu pulih. Saya menangis bahagia, berlari ke kamarnya. Ari tersenyum lemah, aku kembali untukmu. Pemulihan lambat, tapi setiap hari, cinta kami semakin kuat. Saya rawat dia dengan penuh kasih, memberi makan, bercerita. Tapi di balik itu ada ketakutan, apa jika keluarga datang lagi? Dan benar, Ibu Ari datang, wajah penuh penyesalan. Ma, anakku. Aku salah, katanya menangis. Ari memakan tapi bilang, aku dengan Ri sekarang. Ibu diam, lalu peluk kami berdua. Asal kamu bahagia, katanya. Momen itu penuh emosi, air mata mengalir. Akhirnya, penerimaan, pikir saya. Tapi ayah Ari masih keras, tak mau tahu. Itu menyakitkan, tapi kami maju. Setelah pulih, kami kembali ke desa, tapi sekarang dengan hati lebih ringan. Ari mulai melukis lagi, tema tentang cinta terlarang. Ini untuk kita, katanya. Saya dukung dan kami mulai aktif di komunitas lebih kecil di Bali, berbagi cerita. Tapi tantangan datang, demonstrasi anti-LGBTQ di Jakarta, membuat kami takut. Apa kita aman di sini, tanya Ari. Saya peluk dia selama bersama, ya. Emosi semakin dalam, kami saling bergantung. Suatu hari, surat dari ayah saya, pulanglah, Ri. Kita bicara. Saya pergi ke Surabaya, hati berdebar. Ayah duduk tegas, aku dengar tentangmu dan Ari. Saya siap diusir, tapi dia bilang, aku tak setuju, tapi kamu anakku. Jangan buat malu. Itu bukan penerimaan penuh, tapi langkah kecil. Saya menangis, terima kasih, ayah. Kembali ke Bali, saya cerita ke Ari, dan kami rayakan dengan pelukan. Tapi konflik inner masih ada, saya ragu tentang masa depan. Apa kita bisa punya anak? Rumah tangga normal, pikir saya. Ari bilang, cinta kita sudah cukup. Kata-katanya menenangkan, tapi malam-malam saya merenung sendirian. Emosi semakin berat, seperti beban yang tak hilang.
Suatu malam, Ari bilang, "Ri, ayo kita nikah secara simbolis. Kami lakukan di pantai dengan saksi alam. Aku janji setia selamanya," katanya. Saya balas, "Dan aku akan lindungi kamu." Momen itu indah, tapi penuh air mata, bahagia campur sedih. Hari-hari berikutnya, kami hidup damai, tapi berita buruk datang. Budi sebarkan rumor online, membuat kami diancam. "Kita harus pindah," kata Ari panik. Saya setuju dan kami rencanakan pergi ke Yogyakarta, mulai baru. Packing barang, emosi campur aduk, takut, tapi juga harap. Di perjalanan kami bicara tentang masa lalu, tertawa atas desahan yang dulu. "Itu awal kita," kata Ari. Saya tersenyum dan sekarang akhir yang bahagia. Tapi dalam hati saya tahu perjuangan belum selesai. Di Yogyakarta kami temukan komunitas lebih ramah, mulai bisnis kecil. Ari lukis, saya desain. Cinta kami berkembang penuh kedalaman. Tapi luka lama kadang muncul, membuat kami bertengkar. "Kamu terlalu diam," kata Ari. Saya balas, "Karena aku takut." Emosi itu membuat kami lebih dekat. Akhirnya, kami temukan keseimbangan dan hidup menjadi indah. Tahun pertama di Yogyakarta penuh gejolak emosi yang lebih dalam dari sebelumnya. Kami tinggal di rumah kecil dekat Malioboro, tapi bayangan masa lalu selalu menghantui. Ari sering termenung, melukis dengan tema gelap tentang pengkhianatan. "Ini terapiku," katanya, tapi saya lihat matanya penuh kesedihan. Dalam hati saya berpikir, apa aku cukup untuk menyembuhkannya? Setiap malam kami berpelukan, tapi ada keheningan yang menyiksa. "Ri, kadang aku mimpi tentang Dian lagi," conesionnya suatu malam. Nama itu kembali membuat cemburu membara. "Kenapa masih dia? Aku di sini," tanya saya marah. Pertengkaran meledak, suara kami bergema di rumah kecil. Ari menangis, "Dia bagian dari aku, Ri. Tapi kamu masa depanku." Kata-katanya menyentuh, tapi luka semakin dalam. Saya pergi keluar, berjalan di malam Yogyakarta, air mata mengalir. "Cinta ini terlalu berat," gumam saya. Keesokan harinya, kami mamaan, tapi retak tetap ada. Bisnis kami mulai berkembang, galeri kecil untuk lukisan Ari. Orang-orang datang memuji, tapi ada yang curiga. "Mereka pasangan," bisik mereka. Tekanan masyarakat membuat Ari depresi lagi. "Ri, apa kita salah pilih jalan?" tanyanya. Saya peluk dia, "Tidak, ini ujian." Tapi dalam hati, keraguan semakin kuat. Suatu hari, surat dari keluarga Ari, ayahnya meninggal. Ari hancur, pergi ke Bandung sendirian. "Aku perlu waktu," katanya. Saya ditinggal, kesepian menyergap. Apa dia kembali, pikir saya setiap hari. Bulan itu seperti siksaan, emosi naik turun. Akhirnya, Ari kembali, tapi berubah, lebih dewasa, penuh penyesalan. "Ayah maafkan aku sebelum pergi," katanya menangis. Kami berpelukan dan cinta kembali menyala. Tapi kematian itu membuat kami renung tentang hidup. "Kita harus lebih kuat," kata saya. Kami mulai terapi bersama, bicara tentang trauma. "Aku takut kehilangan lagi," kata Ari. Saya balas, "Aku juga." Sesi itu penuh air mata, tapi menyembuhkan. Emosi semakin intens, seperti api yang membersihkan. Galeri sukses, kami dapat teman baru di komunitas LB. Mereka cerita pengalaman mirip, membuat kami tak sendirian. Tapi konflik datang, mantan teman Ari dari Bandung datang, mengaku masih cinta. "Ari, kembali padaku," katanya. Saya shock, cemburu membutakan. "Pergi," bentak saya. Ari tolak dia, tapi kejadian itu membuat kami bertengkar. "Kenapa tak bilang ada mantan?" tanya saya. Ari bilang itu masa lalu. Tapi kepercayaan retak lagi. Malam itu, saya tidur sendirian, mempertanyakan segalanya. Apa cinta ini tahan, pikir saya. Esoknya, Ari buat kejutan, lukisan kami berdua, dengan kata selamanya.
Saya menangis, memakan. Kamu hatiku, katanya. Momen itu penuh emosi, memperkuat ikatan. Tahun kedua, kami adopsi anjing, simbol keluarga kecil. Tapi berita nasional tentang diskriminasi membuat kami takut. Apa kita harus sembunyi lagi? Tanya Ari. Saya bilang, tidak, kita lawan. Kami ikut advokasi diam-diam, menulis cerita kami anonymously. Itu berbahaya, tapi membebaskan. Emosi dari perjuangan itu membuat kami lebih dekat. Suatu malam, Ari sakit lagi, ingat penyakit lama. Saya panik, rawat dia. Jangan tinggalkan aku, bisik saya. Ari tersenyum, aku tak akan. Pemulihan membuat kami renung tentang waktu. Kita harus nikmati setiap momen, katanya. Kami trail ke Borobudur, berdoa bersama. Di sana, di bawah candi kuno, kami janji ulang. Dalam suka duka, kata saya. Air mata bahagia mengalir. Tapi kembali ke rumah, masalah keuangan datang, galeri sepi karena pandemi. Kami berjuang, saling dukung. Kita bisa, kata Ari. Emosi kesulitan itu membuat cinta lebih dalam. Akhirnya, kami selamat, bisnis bangkit. Teman dari komunitas bantu membuat kami merasa punya keluarga. Suatu hari, Ibu Ari datang, minta maaf penuh. Aku terima kalian, katanya. Momen itu penuh air mata, penerimaan yang lama ditunggu. Ayah saya juga hubungi, datanglah ke Surabaya. Kami pergi dan dia bilang, aku belajar menerima. Emosi keluarga itu menyembuhkan luka lama. Kembali ke Yogyakarta, kami rayakan dengan pesta kecil. Ini kemenangan kita, kata Ari. Tapi dalam hati, saya tahu perjuangan tak pernah benar-benar selesai. Emosi semakin berat, tapi penuh harap. Kami mulai rencana masa depan, mungkin pindah ke luar negeri. Untuk hidup bebas, kata saya. Ari setuju, matanya bersinar. Malam itu, kami berbaring berbisik mimpi. Aku cinta kamu lebih dari apapun, bisiknya. Saya balas, dan aku milikmu selamanya. Waktu berlalu, dan emosi kami mencapai puncak yang tak terbayangkan. Di Yogyakarta, kami bangun rumah impian kecil, tapi bayangan pengkhianatan lama kembali saat Budi muncul lagi, minta maaf. Aku salah, Ri. Aku cemburu buta, katanya menangis. Saya terdiam, hati campur aduk. Ari pegang tangan saya, makan dia, untuk kedamaian. Akhirnya, saya makan, tapi luka itu membuka lagi, membuat malam-malam penuh renungan. Kenapa masa lalu tak pernah pergi, pikir saya. Ari rawat hati saya dengan pelukan dan kata manis. Kita lebih kuat sekarang, katanya. Tapi depresi menyergap saya, mempertanyakan nilai cinta kami. Apa semua ini sia-sia di mata dunia, tanya saya suatu malam. Ari menangis bersama, tidak, Ri. Cinta kita nyata. Emosi itu seperti badai, membersihkan tapi menyakitkan. Kami ikut retreat spiritual di Bali lagi, mencari kedamaian. Di sana, di bawah pohon beringin, kami meditasi, bicara hati ke hati. Aku takut mati tanpa kamu, kata Ari. Saya balas, kita abadi dalam cinta. Momen itu penuh air mata, memperdalam ikatan. Kembali, kami hadapi tantangan baru, undang-undang anti LGBTQ diusulkan. Kami ikut protes diam-diam, hati berdegup takut. Ini untuk generasi mendatang, kata Ari. Emosi perjuangan itu membuat kami seperti pejuang. Suatu hari, Ari dapat penghargaan seni untuk lukisan tentang LGBTQ. Di acara itu, dia pidato, ini untuk Ri, cintaku. Dunia tahu sekarang dan reaksi campur, dukungan dan hujatan. Saya bangga tapi takut. Malam itu, ancaman datang, ia pesan, hati-hati, kami tahu kalian. Kami panik tapi saling lindung. Jangan takut, aku di sini, kata saya. Emosi ketakutan itu membuat cinta lebih intens. Kami putuskan pindah ke Jakarta lagi, ke komunitas lebih besar. Di sana, kami bangun jaringan, bantu orang lain.
Tapi kesehatan Ari memburuk lagi dari stres. Di rumah sakit, dokter bilang butuh istirahat total. Saya rawat dia bulan-bulan, emosi naik turun. Jangan pergi, bisik saya setiap hari. Ari pegang tangan saya, aku berjuang untukmu. Pemulihan lambat, tapi membuat kami renung tentang hidup. Kita harus nikah resmi jika bisa, katanya. Di Indonesia tak mungkin, jadi kami rencana ke luar negeri. Emosi harap itu menyala. Keluarga datang, ibu Ari dan ayah saya dukung kami. Pergilah, cari bahagia, kata mereka. Air mata mengalir, penerimaan penuh. Akhirnya, kami pergi ke Belanda, nikah secara legal. Di gereja kecil, kami janji dalam sakit dan sehat. Momen itu puncak emosi, bahagia tak terperi. Kembali ke Indonesia, kami hidup low profile tapi bahagia. Ari lukis buku tentang cerita kami, jadi inspirasi. Ini legacy kita, katanya. Saya tersenyum dan cinta abadi. Tapi takdir uji lagi, saya sakit kanker. Ari hancur, rawat saya dengan air mata. Jangan tinggalkan aku, Ri, katanya. Saya pegang tangannya, aku akan lawan. Kemoterapi menyiksa, emosi memuncak. Kenapa Tuhan uji kita terus, pikir saya. Ari bilang, karena cinta kita kuat. Bulan-bulan itu penuh doa, pelukan dan air mata. Akhirnya, saya sembuh dan kami rayakan dengan trail ke seluruh Indonesia. Di puncak Rinjani, kami berteriak, kami menang. Emosi kemenangan itu manis. Tahun-tahun berikutnya, kami adopsi anak yatim beri cinta. Ini keluarga kita, kata Ari. Emosi sebagai orang tua membuat hidup lengkap. Di usia tua, kami duduk di teras, pegang tangan. Terima kasih atas segalanya, bisik Ari. Saya balas, cinta kita cerita indah. Saat Ari pergi duluan, hati saya hancur, tapi penuh syukur. Dia bagian dari aku selamanya, pikir saya. Saya lanjutkan legacy, cerita kami jadi buku, inspirasi banyak orang. Di akhir hayat, saya tersenyum, kami hidup penuh cinta, meski penuh air mata. Cinta terlarang itu jadi legenda, penuh nilai manusiawi, bahwa cinta tak kenal batas, dan perjuangan membuatnya abadi.